Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pak Dosen di ruang seller di materi optimasi desain toko online. Pada hari ini saya akan membahas mengenai desain logo menggunakan Adobe Photoshop ya. Nah, ini di dalam buku optimasi desain toko online ya, nanti rekan-rekan bisa lihat ada materi di halaman 17. eh, Rekan-rekan seller bisa membuat desain sederhana ya untuk logo menggunakan Adobe Photoshop. Oke, kita lihat dulu beberapa materi dari pengenalan untuk desain logo ya. Oke, pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat logo yang efektif ya. Yang pertama, logo harus simple ya. Jadi di sini mengapa sih pada saat kita membuat suatu logo ya, logo itu harus simple ya. Karena pada saat membuat desain logo ya, ini yang khususnya yang simpel, dapat mengingat atau dapat lebih mudah mengingat, eee, desain logo tersebut ya. Kalau kita melihat contoh, misalnya simbol logo dari Nike ya, itu cuma strip ya atau checklist, simpel, tapi orang akan lebih mudah mengingat ya. Lalu yang kedua adalah logo harus mudah diingat ya atau memorable. Agar orang dapat dengan mudah mengetahui nama atau merek atau brand dari produk, maka kita harus membuat logo yang mudah diingat ya. Jadi tadi pada saat kita buat sudah simple, orang akan lebih mudah mengingatnya ya. Lalu yang ketiga, logo harus bertahan lama atau timeless. Membuat logo agar di rentang 10 sampai 50 tahun mendatang masih tetap efektif digunakan ya. Jadi jangan sampai kita bikin logo pada saat ini tiba-tiba 1 tahun atau 2 tahun kemudian logo itu tidak bisa, kita gunakan karena sudah tidak mengandung arti untuk, kondisi saat itu ya. Jadi sebisa mungkin logonya dapat bertahan lama. Logo harus Yang berikutnya adalah logo harus serbaguna ya, agar logo yang kita buat dapat diaplikasikan dengan berbagai media dan aplikasi. Biasanya logo yang kita rancang dalam format vektor agar dapat disesuaikan dalam ukuran ataupun bentuknya, baik format vertikal ataupun horizontal. Salah satu cara untuk membuat logo serbaguna adalah mulailah mendesain hanya dengan warna hitam putih saja. Hal ini memungkinkan seseorang untuk fokus pada konsep dan bentuk, bukan sifat subjek dari warnanya. Ya, ini ada beberapa orang lebih senang membuat satu logo itu menggunakan warna hitam putih. Ya. Jadi logo itu harus serbaguna. Hitam putih itu masuk kemana saja. Ya. Logo harus sesuai dengan Logo harus sesuai atau appropriate. Logo yang kita buat juga harus sesuai dengan tujuan dari brand atau produknya. Contoh dalam desain logo toko mainan anak, biasanya warna-warna yang digunakan cenderung lebih colorful ya, dengan font yang tidak kaku. Satu hal yang terpenting, sebuah logo tidak harus menunjukkan apa yang dia jual ya. Nah, ini bagaimana kita membuat desain suatu logo yang efektif. Nah, ini ada di dalam 5 prinsip dasar dalam mendesain logo yang efektif. Nah, kita juga perlu pahami pada saat kita membuat suatu desain logo, pahami arti dari warna yang kita buat. Misalkan contoh kita membuat satu logo. Nah, kita mau menggunakan warna apa? Nah, warna-warna ini sebenarnya memiliki arti-arti ya. Oke, yang pertama warna merah. Warna merah melambangkan kegembiraan, gairah,
dan semangat. Warna merah juga identik dengan warna yang tegas atau menonjol. Jika merekmu tegas, ditunjukkan ke anak muda dan ingin menonjol, maka dapat menggunakan logo dengan warna merah. Ya, nih, seperti yang kita ketahui, warna merah itu warna kegembiraan atau warna gairah atau warna semangat. Ya, makanya kalau kita lihat banyak orang membuat desain logo itu ada unsur warna merahnya, ya, karena ingin memunculkan lambang dari kegembiraannya. Yang kedua adalah warna orange. Warna orange melambangkan warna yang hidup, menyegarkan dan menyenangkan. Ya. Jadi kalau rekan- rekan-rekan seller mau membuat suatu warna, membuat suatu logo dengan konsep warnanya hidup, menyegarkan atau menyenangkan, gunakanlah warna orange. Lalu warna kuning memberikan energi ceria, terjangkau dan awet muda. Jika kamu ingin lebih mudah diakses dan ramah, kuning adalah pilihan yang tepat, ya, untuk warna kuning. Berikutnya warna hijau. Warna hijau cocok untuk merek apapun, terutama kalau ingin menggambarkan merek yang berhubungan dengan lingkungan. Ya, lingkungan identik dengan warna hijau. Jadi misalnya saya membuat suatu logo untuk usaha saya dalam bentuk pertanian, ya, berarti harus banyak main warna hijaunya, karena itu berhubungan dengan warna lingkungan. Tapi sebenarnya warna hijau cocok untuk merek apapun, ya. Warna biru melambangkan kesejukan, ketenangan, kepercayaan, kedewasaan dan pilihan yang sangat klasik dan umum, ya. Ini juga ya warna-warna yang biru merupakan warna umum yang orang gunakan. Warna ungu biasanya menjadi tiketmu untuk terlihat mewah. Selain itu, ungu bisa menjadi misterius, eklektik, ataupun feminim. Ya, mungkin ada beberapa orang melihat ungu itu, ya, dalam arti ada sesuatu yang misalkan terganjal, misalnya, atau orang image-nya warna ungu ada warna mohon maaf warna janda misalnya, ya, atau identik dengan warna perempuan single parent, ya. Makanya yang berhubungan ungu mereka gunakan untuk hal-hal tertentu. Merah muda, warna merah muda berhubungan dengan wanita muda, kedewasaan, kekinian. Ya, jika target pasar kamu untuk anak muda, tidak ada yang lebih baik dari warna pink. Ya, ini biasanya kalau brands logo kita untuk pangsa pasar anak muda, ya, biasanya kecenderungan unsur warnanya adalah warna pink. Ya, jadi bermain banyak warna pink di dalam logo tersebut. Coklat, warna coklat cocok untuk logo vintage yang maskulin dan dapat memberikan kesan tampilan buatan tangan unik dan klasik. Hitam, warna hitam akan memberikan tampilan yang ramping, modern, dan mewah. Jika kamu ingin membuat tampilan logomu terlihat sederhana, warna yang paling cocok adalah warna hitam putih. Ya, kesederhanaan bisa dilihat menggunakan logo-logo yang berwarna hitam dan putih. Putih, warna putih merupakan warna netral. Putih dapat digunakan untuk logo yang bersifat bersih, modern, dan minimalis. Ya, ini kaitannya tadi ke hitam dengan putih. Ini warna yang mencirikan kesederhanaan. Abu-abu, warna abu-abu melambangkan warna kedewasaan, klasik, dan serius. Ya, nah, ini beberapa warna dasar yang bisa rekan-rekan seller gunakan dalam mendesain suatu logo, ya. Di luar dari warna itu pun rekan-rekan juga bisa sebenarnya. Ya, ini hanya beberapa ilustrasi atau contoh makna atau arti dari warna-warna yang rekan-rekan seller bisa gunakan untuk desain logo, ya. Walaupun mungkin rekan-rekan senang ke warna-warna tertentu, ya, tapi bisa disesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat mendesain logo? Nah, ini perlu diperhatikan juga,
kita harus memperhatikan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat mendesain logo. Yang pertama, jangan membuat desain logo yang umum, ya. Nih, jadi jangan buat suatu desain logo itu terlalu umum. Jangan membuat juga logo yang rumit. Ya, terkadang orang melihat logo yang rumit pun nggak memiliki arti, ya, sehingga makna dari produknya tidak terlihat. Jangan terlalu berusaha untuk terlihat trendy. Fokuslah untuk membuat logo agar dapat digunakan untuk jangka panjang, ya. Jadi fokus kita tetap ke jangka panjang. Jadi jangan sampai logo yang kita buat tiba-tiba berhenti, tidak bisa digunakan, ya, tetapi kita carilah logo-logo yang memang identik dengan penggunaan jangka panjang, ya. Nah, ini hal-hal ini perlu rekan-rekan seller perhatikan. Lalu kita akan coba untuk membuat desain logo, ya. Ini desain logo menggunakan Adobe Photoshop yang sederhana, ya. Oke, kita akan buka Adobe Photoshop-nya. Oke, ini saya sudah mencontohkan, ya, di dalam buku pun rekan-rekan seller bisa lihat, ya. Ini contoh saya akan membuat desain logo seperti ini, ya. Ini contoh yang sederhana saja, ya, rekan-rekan seller. Saya membuat satu desain logo dengan unsur desain tulisan, ya. Eee, oke, sekarang buka Adobe Photoshop-nya, lalu buat lembar kerja baru, file new. Nah, di sini kita membuat satu desain logo dengan ukuran 500 pixel kali 500 pixel. Ini 500 kali 500 dengan resolusinya saya menggunakan resolusi 150. Ya, color mode-nya saya menggunakan RGB color, ya. Jadi memang kalau pengguna-pengguna Photoshop banyak menggunakan RGB, ya. Eee, Lalu background konten kita gunakan white, ya, karena kalau kita lihat di sini ada unsur warna putih background-nya. Oke, kalau sudah silakan diklik oke, ya. Oke, jadi rekan-rekan nanti kita akan buat seperti ini, ya. Saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Jadi bagaimana nanti kita buat desain ini, ya. Oke, saya sudah buat satu buah lembar baru untuk logo, ya. Oke, saya akan tampilkan, bentar, saya akan tampilkan paletnya. Ya, di bagian samping ini ada harusnya ada untuk propertiesnya, ya, atau palet. Oke, ini ada di Windows lalu layer. Oke, ini adalah satu buah layer yang sudah kita gunakan, ya, dengan warna putih, warna dasar putih, ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan, ini kita mau rubah nih, ya, karena kita mau membuat desainnya seperti ini. Jadi warna dasarnya saya rubah ke warna merah, ya. Atau saya duplikat dulu ini, caranya duplikat, lalu klik OK. Nah, warna ini saya rubah menjadi warna merah, ya. Atau saya boleh menggunakan, kita menggunakan pen bucket, ada di pen bucket tool, kita gunakan pilih warna merah, pilih warna
warna merah, semprotkan. Oke, kalau kita lihat di sini atasnya putih, bawahnya merah ya. Lalu berikutnya kita bisa gunakan Ctrl T di background warna putih. Ya, ini saya mencontohkan seperti ini. Sebenarnya ini jadinya nanti seperti list ya. Ya, ini kita bisa atur. Oke, ini oke ya. Ini sudah menjadi dalam bentuk list. Layar putihnya berada di atas. Nah, kita bisa menambahkan teks ya. Kita bisa menambahkan teks sesuai contoh ya. Di sini saya menggunakan CNK Fashion ya. Oke, untuk teks silakan rekan-rekan seller ketikkan menggunakan untuk teks kita bisa menggunakan ini, menggunakan horizontal tab tool ya. Oke, saya gunakan di sini. Oke, mohon maaf rekan-rekan seller, ini tadi sepertinya keanduk. Oke, sudah. Oke, ini saya hapus dulu ya. Kita akan gunakan type type tool. Oke, saya tuliskan CNK, bawahnya fashion. Oke, untuk tulisan dari CNK ini menggunakan font Revy ya. Jadi kita bisa ganti nama fontnya, kita cari di font dengan nama Raffi. Oke, ini fontnya. Oke, lalu untuk fashion fontnya Gil Sans Ultra. Oke, kita ganti. Gil Sans Ultra. Oke, oke, kita bisa besarkan fontnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita bisa atur di sini. Wah, ini kita bisa gunakan satu-satu ya. Fashionnya saya kecilkan. Oke, fashionnya cukup dengan font eh, fashionnya ukurannya 36. Nah, ini untuk CNK-nya sepertinya kurang ya. Saya bisa menambahkan 72 juga masih kurang. Saya bisa ketik manual misalnya 78. Oke, sepertinya 78 sudah cukup. Oke, saya atur. Oke, saya atur dulu untuk posisinya. Saya buat di tengah seperti ini ya. Kalau memang terlihatnya belum
besar ya, ini agak kita bisa lebarkan fontnya ya dengan menggunakan Ctrl T, lalu kita tarik seperti ini ya. Kita atur kembali. Nah, ini ukurannya menurut saya sudah pas, kita ambil rata center ya. Nah, kalau kita lihat di contoh ini ya, di contoh ini kita menggunakan seperti bayangan ya. Nah, bayangan ini kita buat efek-efek ini, caranya kita bisa menggunakan rectangle tool ya. Rectangle tool ada di sini, rectangle rectangle merge tool ya. Rekan-rekan seller cukup buat seperti ini ya. Ini contoh ya. Nah, lalu posisi seperti ini kita lakukan Ctrl T. Ya, sebentar ya, teman-teman. Oh, mohon maaf. Maksudnya adalah menggunakan rectangle tool, bukan rectangle merge ya. Kita gunakan rectangle ini. Oke, kita gunakan ini. Lalu fill-nya kita hilangkan. Kita nolkan fill-nya. Lalu kita Ctrl T. Nah, di Ctrl T kita bisa atur klik kanan warp ya. Nah, warp ini kita bisa tarik-tarik. Ya, mohon maaf ini saya ulang. Oke, saya bisa tarik-tarik seperti ini. Ya. Nah, ini contoh misalnya saya bentuknya seperti ini ya. Kalau sudah, lalu tekan enter ya. Nah, di sini kita bisa atur opacity-nya. Ya, ini kita atur opacity-nya. Kalau fill-nya harusnya di sini ya. Fill ini isinya ya. Opacity ini harusnya berpengaruh ke uh, untuk rectangle-nya ya. Oke, ini opacity-nya sudah kita atur. Oke, sebentar ya teman-teman, ini belum keluar.
Oke, mohon maaf teman-teman, tadi warnanya kita harus gunakan putih ya, kita harus gunakan putih karena kalau gunakan merah warnanya samar ya. Nah, baru opacity-nya kita ganti ke warna yang kita inginkan. Misalkan di sini saya gunakan 35 ya. Atau kalau teman-teman mau warnanya seperti apa, ini bisa diatur. Nah, di sini terlihat ada efek dari antara warna atas dengan warna bawah ya. Efek itu kita buat dari rectangle tadi ya. Lalu setelah kita buat efek atas untuk tulisan fashion-nya ya, untuk tulisan fashion-nya kita bisa atur untuk tulisan fashion. Kita akan gunakan eh, bayangan ya, tapi di sini saya potong dulu. Ini karena tadi saya gabungkan, saya pisahkan terlebih dahulu, saya duplikat. Ya, ini saya duplikat dulu tadi ya. Oke. Ini fashionnya saya pisahkan terlebih dahulu. Oke. Nah, fashionnya ini saya buat blending option supaya mendapatkan efek dari di contoh ini ya. Ini ada efek shadow ya. Kita bisa atur, klik kanan lalu blending option ya. Kita bisa gunakan drop shadow ya. Drop shadow seperti ini. Kita bisa atur size-nya ya. Silakan sesuai kebutuhan teman-teman. Kita bisa atur distance, street dan size-nya ya. Jika sudah sesuai, klik OK ya. Nah, ini contoh logo sudah selesai ya. Ini logo sederhana menggunakan Adobe Photoshop ya. Mungkin teman-teman memiliki logo lebih dari seperti ini ya. Silakan teman-teman berkreasi menggunakan Photoshop-nya ya. Terakhir kita akan simpan file tersebut, file lalu save as ya. Di sini saya contohkan dengan nama file logo CNK ya. Formatnya adalah PSD ya. Photoshop, format Photoshop, lalu klik OK. Jangan lupa teman-teman siapkan dalam bentuk file JPEG ya, dengan melakukan save as lalu file JPG ya. Nah, quality-nya kita bisa gunakan maksimum ya atau 12. Kalau sudah klik OK. Oke, kita bisa lihat file yang kita buat tadi ya. Ini adalah file logo sudah selesai kita buat ya. Teman-teman bisa cek hasilnya. Ya, itu saja rekan-rekan seller untuk cara membuat desain logo sederhana menggunakan Adobe Photoshop ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga rekan-rekan bisa berkreasi untuk melakukan optimasi desain toko online ya. Ya, salam sukses selalu. Terima kasih.